Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 256 ayat 1. Yesus Kristus Hidup Raja, Bina Bangkit ni Amana, Manggam Gumi Sasudeta, Manggam Gumi Sasudi, Jalan sahujul maut, tu ibana domar Tuhan, perhatu putun nabe, perhatu putun nabe. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 7 April 2022 dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 5 mengatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dalam bahasa Batak Toba, ai sadado debata, jala sadado nang pangulu ni debata dohot jolma, ima jolma Kristus Yesusi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hati kita pasti menjadi hangat dan penuh rasa terima kasih saat kita mendengar perkataan keluarga kami berdoa untuk kalian, atau saya berdoa bagi Anda tadi pagi. Kita akan dikuatkan dan bersukacita karena ada orang-orang yang menopang kita dalam doa, dan karena kita tidak sendirian dalam perjalanan kita mengiring Yesus. Paulus menasihatkan agar doa disampaikan bagi para pejabat supaya orang-orang percaya dapat menikmati hidup yang damai dan tenang melalui Kristus Yesus, pengantara antara Allah dan manusia. Perantara adalah seorang yang bertindak sebagai penengah yang berusaha menengahi perselisihan di antara dua pihak demi mencapai sebuah kesepakatan. Yesus satu-satunya perantara di antara Allah dan manusia karena dosa manusia. Karena dosa, Allah menolak kita. Dosa dijelaskan dalam Alkitab sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah dan pemberontakan kepada Allah. Ulangan pasal 9 ayat 7, Yosua 1 ayat 18. Allah membenci dosa, dan dosa menghalangi hubungan kita dengan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Semua orang adalah pendosa akibat dosa yang diwariskan oleh Adam, selain dosa yang kita lakukan setiap harinya. Satu-satunya hukuman yang adil bagi dosa adalah kematian. Roma pasal 6 ayat 23. Bukan saja kematian jasmani, tetapi juga kematian kekal. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15. Hukuman yang patut bagi dosa adalah kekekalan dalam neraka. Upaya pribadi atau kebaikan apapun juga yang kita lakukan tidak akan pernah cukup untuk alat negosiasi dengan Allah. Perbuatan baik dan pemeliharaan hukum sebanyak-banyaknya dan sebaik apapun tidak dapat membenarkan diri kita di hadapan Allah. Tanpa perantara, kita dipastikan berakhir di penghukuman, karena dengan sendirinya keselamatan dari dosa itu akan mustahil. Akan tetapi Tuhan memberikan harapan,
karena Allah itu esa dan esa pula Dia menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Yesus mewakili mereka yang percaya kepada Allah di hadapan tahta karunia Tuhan. Ia bertindak sebagai penengah bagi kita, sebagai seorang pengacara membela kliennya dengan memberitahu sang hakim yang mulia bahwa kliennya tidak bersalah atas tuduhan. Seperti itulah Yesus melakukannya. Ketika nanti kita menghadap penghakiman Allah, kita akan menghadapinya sebagai orang berdosa yang telah diampuni dari kematian karena dosa. Yesus sebagai pengganti di pihak kita, pengantara kita, telah mengambil alih hukuman kita. Penulis kitab Ibrani pasal 9 ayat 15 mengatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal dari yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Oleh karena Yesus adalah perantara yang agung, maka kita dapat berdiri di hadapan Allah. Di kayu salib, Yesus menggantikan dosa kita dengan kebenarannya. Penengahan yang dilakukan Yesus adalah satu-satunya cara bagi kita untuk selamat. Karena Kristus adalah satu-satunya pengantara, maka janganlah mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan lain. Berfokuslah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah penghiburan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, terima kasih telah mengingatkan kami jemaat-Mu tentang betapa pentingnya berdoa bagi orang lain. Tolonglah kami untuk selalu peduli dengan turut menanggung beban orang lain dalam doa-doa. Melalui pengantara kami, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarlah doa kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 256 ayat 1. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia kan mengaku Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.